Apalagi ngelihat Pak Tri Sutrisno, terus ada videonya Pak Jokowi pada saat menjenguk beliau sakit. Ya. Iya. Ini kena kesurupan apa? Gitu. Ini 300 jenderal ini Mas Budius. Ini orang berpendidikan ya. Sudah pasti jadi jenderal itu ngelewatin Lemhanas segala macam. Presiden ngurusi ekonomi, wakil presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada pembagian seperti presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh. Wakil presiden membantu presiden. Untuk apa sebenarnya itu? Bahasa kasarnya pembusukan, tapi menurut saya itu gangguan ya. Yang dulu kita anggap seperti Pak Amin Rais juga harusnya menjadi figur yang dia orang ormas keagamaan, bekas MPR. Tapi akhirnya kan merusak tatanan perpolitikan Indonesia juga perilakunya gitu kan. Jadi nggak karu-karuan. Selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Tolong diperhatikan Pak Prabowo, kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Kenapa itu anak harus dibenci? Apa karena memang anak Jokowi itu? Karena kalau secara politik, memang ini punya potensi besar. Sehingga ada orang-orang yang mau mencalonkan yang lain-lain, mungkin bisa kalah awu, kata orang Jawa kan. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pak Jokowi, Gibran, jadi Pak Jokowi sudah jadi presiden pun masih dianggap membahayakan. Terus Gibran ini bakal jadi presiden, lebih membahayakan lagi kan dia begitu kan? Apa karena kebaikan Pak Jokowi memimpin Indonesia itu dianggap itu tidak benar? Mereka tidak mau spesies itu. Nah, Gibran kan pasti ikut dengan gayanya Pak Jokowi. Saya pikir itu yang ditakuti mereka itu. Sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Kony anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya? Yeah. Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk, daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih. Di acara itu ada Pak Agung Gumelar, segala macam ya di situ. Itu pendukung Prabowo juga itu pada saat itu kan. Pendukung Pak Prabowo berarti kan pendukung Gibran. Waktu Pilpres kan ada Pak Agung juga di. Tapi itu tadi, kepentingan belakangan ini apa kira-kira? Isu apa yang disebarkan ke sana gitu. Kita sudah minta waktu untuk ketemu Pak Prabowo. Seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang. Bukan karena dia sayang Bapak Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau yang utang budi ke Bapak. Jadi kalau Bapak memuji-muji beliau nggak pantas Pak. Negara ini rusak kan karena ditinggalkan beliau. Dan Bapak yang berjasa kepada beliau, bukan beliau berjasa pada Bapak. Nah sekarang balik kepada Pak Tri Sutrisno. Dulu begitu hormatnya Pak Jokowi itu. Tapi apakah itu membekas di badan diri dia? Saya nggak tahu. Karena sekarang mungkin bisa saja dia dengan usia yang sekarang sudah sepuh, tiba-tiba dibisikin segala macam kan gitu kan. Jadi, in case nanti presiden ini berhalangan, sakit atau mati, Wapresnya tampil sudah. Karena sudah mengawasi semuanya. Jadi tidak benar kalau sekarang presiden bagian A, Wapres bagian B. Keliru itu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Saya tidak menganggap Pak Tri Sutrisno pikun. Tapi kalau dia sampai melakukan ini sebagai ketua ketua pensiunan ABRI ini ya dia. Itu ya pasti ada bisikan kan itu. Kenapa kok difokus Gibran itu loh? Berarti Jokowi ini Mulyono memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya.
Kayaknya bukan cuman Mulyono ya Pak. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh kita lagi anteng-anteng di Rusia Pak. Aku pas bangun, deng, apa nih Fufu Fafa? Cia. Mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu. Ya kan kalau berangkatnya dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain beda lagi kan, bikin PKPU, rubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya kira hak mereka lah. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Mereka itu saran yang baik sih. Kalau kemarin PDIP yang mentarget Gibran mati-matian, tidak mengakui Gibran, dimajukan sampai ke PT UN dan sebagainya, itu kan masih Gibran. Gagal semua kan? Betul. Nah sekarang mungkin orang ini mengambil kendaraan lain gitu. Saya takut Purnawirawan ABRI ini dimanfaatkan dengan kepentingan itu. Ya karena bagaimanapun ada beberapa jenderal yang berafiliasi kepada PDIP ya. Kok Gibran lagi gitu, nggak selesai-selesai. Daripada terus bergulir. Loh enggak, kan namanya saran. Kan saran kan artinya itu menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak. Apakah ada ruang ruang konstitusional di sana? Lalu apakah itu akan mendorong misalnya wapresnya menjadi lebih baik, kan gitu nih? Apakah bisa mendorong pemerintahan menjadi lebih efektif? Kan itu urusannya, bukan kepada 300-an yang mulia pensiunan jenderal ini. Mereka kan tahu bagaimana menjaga negara ini. Kan? Harusnya kan dia menghormati konstitusi, menghormati apa institusi kepresidenan itu kan. Masa sekarang ada pemakzulan wapres tuh? Wapresnya, jadi presidennya diakui, terus wapresnya mau diganti gitu. Pernyataan ini ditanggapi oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditanggapi oleh Pak Harun Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Tugas MPR kan sekarang hanya melantik kan begitu, Pak Iyas? Iya. Ya kan? Bukan memakzulkan. Tidak ada otoritas MPR untuk melakukan itu. Iya, makanya jadi berpikirnya kan para jenderal yang mulia ini kan jadi begitu dangkal. Masa mereka tidak mempelajari itu sih? Gitu. Apa cuma mau ngelempar tes ombak saja gitu? Ya kita nggak tahu. Saya tuh heran setengah mati, kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol, super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi, tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosuryo, saya juga dengar Rosuryo di beberapa podcast lain, berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu. Fafa itu adalah aib nasional. Kalau memang konyol, salah, ya mundur. Benar. Saya hanya nunggu yang ada di kaos ini kapan mundurnya, Mas. Pak, apakah Pak Prabowo berani menyatakan itu, Pak? Harus berani. Karena apa? Karena ini dia harus melindungi institusi pemerintah. Itu kan kepresidenan ini kan duit tunggal kan. Sikap Pak Prabowo untuk ini tidak melebar, menurut saya Pak Prabowo harus bicara itu. Jangan lagi ada isu soal pemakzulan atau penggantian Gibran di tengah jalan. Karena ada periode 5 tahun ya, tunggu saja nanti gitu. Karena itu pilihan. Dan Gibran itu satu paket dengan Pak Prabowo kan. Sebenarnya kita sama Mas Budius. Logika kita ya nggak nyampe ke sana. Saya kemarin juga ngelihatnya tuh tenggar-tenggar. Apalagi ngelihat Pak Tri Sutrisno. Terus ada videonya Pak Jokowi pada saat menjenguk beliau sakit ya. Iya. Ini kena kesurupan apa gitu kan. Ini 300 jenderal ini Mas Budius. Ini orang berpendidikan kan. Sudah pasti jadi jenderal itu ngelewatin Lemhanas segala macam. Pasti, nggak usah, Pak. iya kan? Lewati Pasti. Sesko, Lemhanas, ya kan? Sesko. Itu kan pendidikannya luar biasa. Itu nggak usah bicara Pancasila. Apanya udah dilahap itu kan. Nah, kembali lagi tadi seperti yang kita sampaikan tadi tentang kasus ijazah palsu, orang-orang yang terlibat
bacot ke sana sini itu. Jadi orang itu sudah tidak bisa diukur lagi intelektualitasnya kalau sudah dibarengi dengan satu tujuan kepentingan dan sebagainya. Itu bisa gugur semua. Gitu. Nah, saya nggak tahu kepentingannya Purnawirawan ABRI ini. Gitu kan. Loh, Gibran itu secara konstitusi kan melewati proses itu dia. Walaupun kemarin ribut di MK segala macam lah ya, waktu proses dia menjadi wapres itu kan. Ya kan, orang kan waktu itu bilang ini kalau kemarin jadi wapresnya PDIP ya nggak seribut ini gitu. Karena jadi wapresnya Prabowo apalagi terus menang, jadi nggak selesai gitu. Ada orang yang sakit hatinya sampai sekarang terus jalan. Nah, kembali lagi kepada 300-an yang mulia pensiunan jenderal ini. Mereka kan tahu bagaimana menjaga negara ini kan. Ya kan? Harusnya kan dia menghormati konstitusi, menghormati apa institusi kepresidenan itu kan. Masa sekarang ada pemakzulan wapres tuh? Wapresnya, jadi presidennya diakui, terus wapresnya mau diganti gitu. Kemarin saya tulis di Facebook ya, apa karena presidennya militer atau wapresnya harus militer gitu. Siapa yang mau gantikan itu? Nah, ini tidak sehat. Terus yang saya lebih berpikir jauh Mas Budius. Jangan ini anak muda ini diamputasi. Ini kan anak milenial, Gen Z, Gen Y ke depan ini yang akan berkontribusi terhadap kelanjutan negara ini. Kalau kita bicara 300 jenderal, itu kan baby boomer semua kan. Umurnya kan seumuran saya semua itu. Pada tahun 2009 nanti aja, dia sudah 66 sampai 81 tahun. Tahun 2035, 71 sampai 91 tahun. Dan selanjutnya. Terus mau ngapain sih sebenarnya gitu? Mau berkontribusi apanya? Kalau punya pengalaman yang baik, harusnya itu yang disampaikan kepada anak-anak muda ini. Gibran satu ini tidak cukup. Harus dicari Gibran-Gibran yang lain untuk mempersiapkan generasi ini meneruskan supaya Indonesia ini akan lebih baik. Sudah dicanangkan 2045 sebagai Indonesia emas. Nah, harusnya kan dari sekarang itu disiapkan. Jadi semua orang harus berkontribusi ke sana. Gibran sempurna sih pasti tidak, tapi dia sebagai trigger anak muda yang sudah menjadi wapres harusnya bisa menjadi magnet untuk anak-anak muda yang lain supaya bagaimana berpolitik dengan baik. Kemarin Gibran dia ada medsos ya, kepada sedikit saya nggak nonton deh, yang dikomentari Deddy Sitorus itu. Jadi nggak usah ngurusin itu, urusin aja udah. Itu kan bagian dari apa yang dia sampaikan itu sebenarnya untuk mendorong anak-anak muda ini berpikir positif ke depan. Gitu. Kalau saya lihat langkahnya Gibran itu kan ya, saya bukan karena saya mendukung dia. Tapi kalau kita lihat Solo dan sebagainya, kan ada rekam jejaknya deh itu kan. Kenapa itu anak harus dibenci? Apa karena memang anak Jokowi itu? Karena kalau secara politik, memang ini punya potensi besar. Sehingga ada orang-orang yang mau mencalonkan yang lain-lain, mungkin bisa kalah awu, kata orang Jawa kan, bisa seperti itu. Ya, baca secara umum saya bacanya seperti itu. Tapi kembali lagi, memang saya sayangkan dari bapak-bapak pensiunan jenderal ini. Jadi ada istilah, ini sebenarnya personifikasi dari sebuah pelemahan negara ini sendiri. Jadi ada apa di dalamnya sebenarnya? Ya kan? Ini bukan sekedar soal ini 300 jenderal mengusulkan Gibran diganti, bukan sekedar itunya saja. Kepentingannya apa gitu? Kepentingannya apa? Karena kalaupun berhasil ini diganti, terus mau seperti apa? Bentuk negara ini mau seperti apa? Kemarin aja undang-undang TNI diluluskan aja kita sudah ribut kok. Ya kan? Sekarang ini berbarengan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Budius. Kondisi dunia ini kan tidak baik-baik amat. Ributnya kayak seperti ini. Tiap hari saya bacain soal Amerika, Cina, dan sebagainya.
merembet kemana-mana. Siapa kita dianggap mendukung Amerika, bagaimana hubungan kita dengan Cina? Karena kemarin negosiasi tarif dan sebagainya yang mengiakan 300 triliun import, padahal kita kena tarif 47%. Dianggap Prabowo menjilat Amerika, bagaimana dan sebagainya. Ini kan sebenarnya urusan kayak gini yang lebih harus harus dipikirkan bareng-bareng dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo dan orang-orang yang memang menganggap dirinya bisa berkontribusi tentang itu. Bukan ngurusin pemakzulan Gibran. Kemarin saya lihat sepintas videonya juga di acara itu ada Pak Agung Gumelar segala macam ya di situ. Itu pendukung Prabowo juga itu pada saat itu kan. Pendukung Pak Prabowo berarti kan pendukung Gibran. Ya kan? Waktu Pilpres kan ada Pak Agung juga di itu. Tapi itu tadi, kepentingan belakangan ini apa kira-kira? Isu apa yang disebarkan ke sana gitu. Kita kan berproses dan belajar dengan bagaimana sebuah proses Pilpres yang kemarin 2024 itu gejolaknya itu nggak karu-karuan, dipicu oleh perpecahan Pak Jokowi dengan PDIP kan. Sehingga dari dalam itu kalau saya lihat mereka berperilaku kalau itu sampai menjadi simptom gejala dari pembusukan Republik Indonesia ini, mereka lakukan juga gitu, sadar atau tidak sadar sebenarnya kan imbasnya itu sebenarnya jelek banget gitu. Nah ini sekarang kalau kita bicara ini sebenarnya ini saya lihat memang prosesnya ya ke sana juga. Untuk apa sebenarnya itu? Kalau nggak itu ada niat ya bahasa kasarnya pembusukan, tapi menurut saya itu gangguan yang serius. Jadi kalau kita bicara moral, bicara adab, Indonesia ini kan sudah lama mengalami kebolak-kebalik kita nih. Yang dulu kita anggap seperti Pak Amin Rais juga harusnya menjadi figur yang dia orang ormas keagamaan, bekas MPR. Tapi akhirnya kan merusak tatanan perpolitikan Indonesia juga perilakunya gitu kan. Jadi nggak karu-karuan. Nah sekarang balik kepada Pak Tri Sutrisno. Dulu begitu hormatnya Pak Jokowi itu. Tapi apakah itu membekas di dalam diri dia? Saya nggak tahu. Karena sekarang mungkin bisa saja dia dengan usia yang sekarang sudah sepuh, tiba-tiba dibisikin segala macam kan gitu kan. Jadi bisa terjadi seperti itu. Saya tidak menganggap Pak Tri Sutrisno pikun. Tapi kalau dia sampai melakukan ini sebagai ketua ketua pensiunan ABRI ini ya dia, itu ya pasti ada bisikan kan gitu. Kenapa kok difokus Gibran itu loh? Kalau kemarin PDIP yang mentarget Gibran mati-matian, tidak mengakui Gibran, dimajukan sampai ke PT UN dan sebagainya, itu kan masih Gibran. Kan gagal semua kan? Betul. Nah sekarang mungkin orang ini mengambil kendaraan lain gitu. Saya takut purnawirawan ABRI ini dimanfaatkan dengan kepentingan itu. Ya karena bagaimanapun ada beberapa jenderal yang berafiliasi kepada PDIP ya. Saya bukan menuduh. Tapi kalau kita tarik benang merahnya ya bisa seperti itu. Kok Gibran lagi gitu nggak selesai-selesai. Bukan urusan yang lebih besar terhadap Indonesia ini. Malah ngurusin orang Solo ini loh gitu. Ya. Pak Jokowi, Gibran. Jadi Pak Jokowi sudah jadi presiden pun masih dianggap membahayakan. Terus Gibran ini bakal jadi presiden, lebih membahayakan lagi kan dia begitu kan. Apa karena kebaikan Pak Jokowi memimpin Indonesia itu dianggap itu tidak benar gitu kan itu. Karena Pak Jokowi kan menjadi orang lain di dalam satu kancah perpolitikan kan, menjadi ini kok menjadi spesiesnya beda nih gitu. Mereka tidak mau spesies itu. Nah, Gibran kan pasti ikut dengan gayanya Pak Jokowi. Saya pikir itu. Jadi, yang ditakuti mereka itu. Apalagi kalau kita bicara soal Mas Budius, nggak bisa dipungkiri kan bahwa siapa sih calon ke depan anak-anak muda yang sudah nongol, ya kan? Yang ada kan Gibran sama AHY kan gitu kan. Tugas MPR kan sekarang hanya melantik kan begitu, Pak Iyas. Iya. Ya kan? Bukan memakzulkan. Tidak ada otoritas MPR untuk melakukan itu. Dan syarat-syarat pemakzulan itu kan oleh amandemen terakhir dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar 1945, itu kan ruwetnya minta ampun, Pak.
panjang sekali jalannya. Iya, makanya jadi berpikirnya kan para jenderal yang mulia ini kan jadi begitu dangkal. Masa mereka tidak mempelajari itu sih? Gitu. Apa cuma mau ngelempar tes ombak saja gitu? Ya kita nggak tahu. Yang seperti Mas Budius tadi bilang itu sebenarnya di ranah-ranah bawah ya itu sudah ada di dalam ranah cangkruan itu sudah dibahas tentang bagaimana mungkin AHY itu sudah dielus dari sekarang, ya kan? Apalagi kalau ini bicara soal ini, mohon maaf ya, ranahnya ranah di pensiunan ABRI dan sebagainya. Bisa saja ini mau dijadiin jago kan gitu, karena ini ada SBY. Pak Yas melihat ada arah analisa ke situ nggak sih? Ini sebenarnya ini mencoba menenggelamkan Gibran dan pelan-pelan menaikkan AHY, kan sama-sama dari keluarga dari keluarga besar TNI. Ada nggak sih Pak arah ke sana? Saya melihatnya ada. Ada ya? Oh. Ada. Karena bagaimanapun ya AHY bekas anak presiden kan. Iya, dan dari keluarga TNI ya, anak kolong ya istilahnya Pak ya. Anak kolong. Anak bekas presiden ini ada 3 sekarang. Iya. Gibran, Puan, sama AHY kan? Ya. Ya, itu. Jadi nanti habis Pak Prabowo ya ada Didit, kali ini itu ada 4. Gitu. Nah, apakah ini yang mau dielus? Iya, ada Didit. Nah, kita sih dari obrolan-obrolan liar lah ya, ada ngebaca ke sana gitu. Nah, kalau kita renungi, lihat aja alurnya ya. Apakah itu sudah mulai dimasukkan ke rencana jangka panjangnya? Kan bisa aja 2029. Kalaupun sekarang Gibran tidak dimajukan di tengah jalan, kalau Pak Prabowo nyambung ke 2029, wapresnya kan bisa diganti. Itu paling tidak ke situ arahnya. Kalau saya ngebacanya di situ ya. Mudah-mudahan saya salah gitu. Tapi karena kembali lagi ya Mas Budius, orang lupa bahwa yang minta Gibran jadi wapres itu kan Pak Prabowo. Iya. Ya kan? Dan itu diperjelas oleh wawancara CNN dengan Sufmi Dasko ya Pak ya? Iya, itu jelas. Berarti kalau sekarang itu minta dimakzulkan, mereka sudah melangkahi pilihannya Pak Prabowo. Atau sudah mendowngrade bahwa Pak Prabowo salah pilih gitu kan. Ya kan tidak semudah itu gitu. Apa pembicaraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kita tahu prosesnya kalau kita mau pilpres itu kan. Saya tadi juga sudah bilang bahwa tidak gampang ya, Tuhan yang menentukan, tapi prosesnya itu Pak Prabowo sendiri mengakui kalau nggak direstui Pak Jokowi dia nggak maju waktu itu kan. Ya. Itu disampaikan Saraswati katanya ngobrol keluarga di meja makan itu. Serius kan itu. Jadi tidak semudah itu kan. Apakah berani Pak? Apakah Pak Prabowo berani menyatakan itu Pak? Kalau saya ditanya harus berani. Harus berani, bukan apakah berani atau tidak Pak ya, tapi harus berani. Harus berani. Karena apa? Karena ini dia harus melindungi institusi pemerintah. Itu kan kepresidenannya kan duit tunggal kan. Kan nggak bisa dicopot-copot begitu saja. Seperti PDIP nggak masang fotonya Gibran, itu kan tindakan apa ya gitu. Masa mereka nggak ngebaca itu. Jadi sikap Pak Prabowo untuk ini tidak melebar, menurut saya Pak Prabowo harus bicara itu. Jangan lagi ada isu soal pemakzulan atau penggantian Gibran di tengah jalan. Karena ada periode 5 tahun ya, tunggu saja nanti gitu. Karena itu